Di episode kali podcast pembangunan dari perspektif. Saya Alga Nasa dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu kita sebagai sejarah pemerataan pembangunan di Indonesia. Bersama saya ada dua rekan saya, yaitu Hisham dan Nisa. Halo semuanya, jadi bertemu lagi. Kita akan belajar mengenai KSP strategi nasional. Lagi kayak sekarang gitu memang ada kompleks yang dibutuhkan ini. Jadi saya juga akan share dengan saya bersama Isya. Mari kita mulai dengan belakangnya ya. Kenapa pemerintah mengambil keputusan untuk membangun IKN di kawasan Bandung, yaitu di luar Pulau Jawa, sebagai salah satu strategi pembangunan nasional? Oke, kalau kita lihat selama ini banyak proyek besar, proyek pembangunan itu lebih berbesar di Jawa dan juga di kota besar, hingga menyebabkan daerah-daerah lain itu merasakan yang lebih besar. Jadi mungkin pemerintah berjuang IKN ini untuk menutupi timbangan itu. Jadi agar daerah-daerah lain selain Jawa dan juga kota besar itu tidak terlihat seperti mengalami keterikatan. Apalagi kalau kita lihat kayak ada seperti pabrik yang berada di sekolah yang besar dan daripada sekarang dari terkecil kayak Kalimantan dan itu masih banyak banget yang harus kurang juga belum ada pembangunannya itu layak diubah sekarang. Kalau itu kalau Kalimantan itu pasti banyak banget yang bisa diekspor kan? Banyak masih hijau lah, masih banyak banget wilayah yang mungkin bisa dijadikan sektor-sektor pusat ekonomi. Apalagi bangunan dan fasilitas itu menurut masih kurang baik. Kan kita mau ke sana pun kita susah gitu, apalagi itu biaya transfer segala itu masih mahal banget. Terus kita mau apa itu masih jauh-jauh. Bahkan kemarin ada yang bilang, di mana kan nggak jadi mahal. Iya, kasihan berarti itu. Ada suara ya, di rumah yang namanya apa? Salah satu suara yang terbesar di Indonesia nggak ada. Iya. Dan di sini kayak kita jalan 1 kilo itu pasti ada yang lain. Dan kilo. Di sini ada rumah depan. Ini banyak apa? Dan di Kalimantan mana sih soalnya? Kayaknya kan tadi penggunaan itu ketimbangannya kasar. Makanya kita ini kan kira kan bisa menutupi timbangan itu dengan kita ini terapi bisa membuka kegiatan ekonomi, bisa ekonomi daerah lain ya, di daerah saja. Nah, lalu kita bisa masuk ke bagaimana IKN diaplikasikan sebagai strategi pemerataan pembangunan. Bisa kamu kasih penjelasannya? Kalau dari saya dari tempat pemilihan IKN ibu kota Nusantara berada di Kalimantan, di mana ada yang juga Kalimantan itu pasti banyak tempat yang bisa diekspor. Banyak sekali tempat di Kalimantan dan Kalimantan yang besar itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi pusat ekonomi baru gitu. Agar tidak hanya bisa dijabat saja. Ya. Lalu dengan adanya IKN dan juga tadi dengan adanya IKN juga diharapkan ini bisa membuka jalur-jalur ke wilayah lain selain IKN ya. Asalkan tidak ada namanya yang seperti Jawa sekarang namanya sentralis di mana walaupun Jawa memiliki ibu kota, tapi banyak daerah-daerah di Jawa lain masih tidak sekian. Terus kalau ya sebetulnya benar yang tadi dikatakan, terus kita juga harus melihat
strategis untuk sebuah UKM baru. Apalagi itu kan menjadi yang namanya usaha itu pasti nanti juga pasti wilayah-wilayah di sekitarnya akan terdampak. Jadi kayak kita juga harus tahu di mana tempat strategis biar pemerataan itu yang tujuannya nanti pemerataan pembangunan itu bisa terjadi dengan baik dan terlaksana dan apa yang diharapkan dan apa yang sudah ditujukan dari awal. Waktu di Jawa ini kan di kota Jakarta kan walaupun di Jawa itu masih pinggir-pinggir. kayak terlihat tertinggal gitu daripada dari ibu kota. Emang kayak kelihatan sentralnya itu di ibu kota aja. Ada wilayah lain juga seperti itu. Harusnya pemerataan itu bisa di daerah-daerah terpencil. Kayaknya terlalu berbesar di Jakarta ini. Oke, kalau menurut kalian apa sih peluang dan manfaat kalau ini dikasih? Kalau kayak gitu, namanya juga di ibu kota ya kan nggak hanya secara fisik saja yang punya, tapi juga manfaat-manfaatnya bagi wilayah lain sebenarnya juga berbeda gitu. Kalau kayak pastinya karena ada proyek sebesar ini, proyek sebesar ini yang lagi mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah, diharapkan untuk kedepannya itu pasti memberi manfaat bagi daerah-daerah di sekitarnya. Selain itu, selain manfaat untuk daerah sekitarnya, pasti dengan adanya kayak ini pasti kan nanti banyak investor, entah dari luar atau dari negeri. Apalagi kalau kita lihat di beberapa bulan yang lalu, biaya pembangunan kayak ini dari APBN. Paling belum sebesar itu nggak? Jadi pasti bakal menarik para investor dari dalam atau dari luar. Dengan adanya investor ini pastinya nanti akan membentuk pusat-pusat ekonomi baru yang diharapkan tidak cuma di IKN saja, tapi juga di wilayah di sekitar IKN. Dengan adanya pusat ekonomi baru akan membuka peluang lapangan pekerjaan, walaupun kita masih ada juta ya. Pasti akan membuka lapangan pekerjaan. Tentu saja kemarin ada cerita mengenai ASN yang dikirim ke IKN ya. Ada banyak mantan presiden kita tertuju juga bilang bahwa di IKN siap menerima banyak tenaga kerja dan sentral wilayah-wilayah sentral di IKN juga banyak tenaga kerja yang mana hari ini baik karena ya kita lihat kasus sebelumnya di Jawa sendiri juga Jadi di mana-mana kayak orang lulus kerjanya apa sih? Kuliah jurusannya apa? Kerjanya jadi apa? Karena sekarang orang banyak orang tuh nggak mikir seperti kerja ya. Iya, kerja apa? Jawa walaupun banyak ini kayak pekerjaannya bener-bener kecil itu kayak setimpang gitu. Kemarin sempat bilang ada bakal dibuka 19 juta lapangan pekerjaan. Mungkin salah satunya di IKN ini. Semoga benar-benar bisa terrealisasikan. Ya, semoga saja pemilihan di kota IKN ini tidak hanya secara fisik, tetapi juga manfaat-manfaat dari kota ini kita Gaji itu juga bisa mendongkrak perekonomian di Indonesia, apalagi sekarang juga perekonomian itu lagi gonjang-ganjing, terus kita juga
paling pindah di Indonesia ya, dari kalau kita nggak terima gitu sama negara lainnya, soalnya nanti buat IKN ini kalau kita terrealisasikan itu Indonesia itu menjadi lebih baik, terus juga nanti pengembangan kerja seperti Indonesia ya kayaknya gitu. Untuk menutup dari podcast sekarang ini, kesimpulan apa yang kita bisa harapkan dari strategi event sebagai pemerataan pembangunan ya? Kalau kita kan jadi positif. Waduh, mulai beda. Saya sendiri kalau IKN dipindahkan ini ada dampak apa yang negatif? Kok penasaran aja sebelum kita mulai ke kesimpulan dulu. Daripada saya langsung ya. Oke, ini pendapat saya. Pendapat pribadi saya. Mungkin ngomong kosong atau gimana ya. Kalau kita IKN ini udah cukup lama. Ya, emang sering dibahas. Cuman proyek kita udah cukup lama. Sampai dibangun istana presiden dan lain-lain. Maksudnya ya mungkin malah begini tapi kalau menurut saya daripada Istana dulu. ya kalau misalnya dulu kita lihat masa istana jadi jadi masih tanah masih tanah aspal masih kayak gitu ya saya harap ini tuh nggak pembahasan IKN itu nggak cuma pembahasan presentasi aja. Kalau emang mau benar-benar laksanakan secara sebenarnya gitu. Yang kemarin bahasa kita yang tadi saya bilang memang ini bakal narik IKN ini bakal narik investor. Cuman susah ternyata. Iya. Ya susah ya. Kemarin sempat ada berita nggak tahu ini kok enggak, tapi saya dapat baca kita mengenai kurangnya investasi di IKN, ada tidak beberapa investasi ya. Karena memang di masa-masa kemarin di Indonesia memang bisa banyak masalah, ya kan? Seperti ya banyak demonstrasi, Iya, demo akhir-akhirnya lagi naik lagi. Dan juga ekonomi yang sempat anjlok sampai rupiah sampai 16.000 sekarang. Itu ya. Mungkin karena itu investor di IKN juga pasti banyak yang ragu gitu kan. Ya, mikir. Bukan 2 kali lagi, 5 kali. Ya, terus kalau saya lihat IKN ini udah diresmikan sebagai ibu kota, tapi kok sentralnya masih di Jakarta aja gitu. Di sana baru dibangun si gereja ini. Iya, kan? Kenapa? Mulai dari perbaikan. Perbaikan infrastruktur dulu lah. Infrastruktur itu harusnya paling awal. Karena adanya infrastruktur pasti dianya juga bagus gitu daripada tidak juga hijau. Ya, tentu harapan saya yang banyak IKN itu dari isu kota yang enggak sentralis seperti di Jakarta saat ini yang dimana banyak orang berpikir bahwa orang di ibu kota masih sukses. Nggak tentu ya. Banyak orang tahu ke Jakarta untuk
UMR orang di Jakarta memang paling paling tinggi, tinggi. paling tinggi. Cuman kebutuhan hidupnya juga wow. Tinggi. Wow. Coba kita bandingin kita di Semarang. Di Semarang kos 500.000. Ya, kita sebagai mahasiswa nih, kita sebagai mahasiswa. Kos 500.000 udah bagus. Ya, di Jakarta kos 500.000 udah apa? Ada kamar doang kayaknya. Kamar berkasur itu dalam berdua kayaknya 500 di Jakarta. Ada yang juga ya. Sebenarnya 500.000 udah apa nggak? Apa sih? Ya, pasti susah. Terus dari keluarga juga ya, makanya kan tahu Jakarta ya, buat memperbaiki ekonomi keluarga yang ada di desa gitu. Tapi setelah mereka di Jakarta, mereka dapat gaji, mereka mau mengatur gaji itu buat diri mereka bertahan di Jakarta aja susah gitu. Mau ngirim ke keluarga, masa sih sedikit ini, mau banyak, aduh hidup aku di sini gimana gitu kan, susah. Itulah mungkin grupnya enggak begitu, mungkin pada saya PKN itu yang kurang ini Masih sempat di katanya kalau di KM pindah di itu pasti akan merusak semuanya akan kalau masalah itu kita nggak usah ngasih KN, udah bahas apa aja tanggung di Kalimantan, di Sumatera, di Timur tuh nggak usah ya. jadi kebanyakan tambang bahkan ilegal pun udah kayak nggak kaget lagi ya. Apa yang harus dilakukan kalau emang aktivis sendiri maksud ya mahasiswa yang bilang ini rusak ini. Tapi mereka cuma bisa protes tanpa Tindakan. ya ini bukan saya sih. Kalau bisa mahasiswa saya juga takut. Untuk dari kesimpulan IKN ini bisa menjalankan artinya bukan hanya fisiknya saja seperti tadi yang dibicarakan oleh Anissa, dan relasi internetnya juga bisa terbawa manfaatnya ya, bukan hanya bisa terjadi. Baik, terima kasih Isya dan juga Anissa atas semuanya yang sangat keren menarik ini, dan terima kasih juga pada para pendengar yang telah bersama kami. Semoga episode hari ini memberi wawasan baru tentang bagaimana IKN bisa menjadi strategi penting pemerangan pembangunan di Indonesia. makasih ya teman-teman sudah mau dengerin, dan maaf dari aku dan juga Misha kalau ada salah kata dari kami, dan semoga bisa dimaafkan. Dan saya harap pembahasan kita pada hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Mungkin bisa jadi pengalaman sedikit tambah-tambah pengalaman buat kalian mengenai hal dan juga kita dari strategi nasional di Indonesia. Dan tolong diambil yang baik-baik saja. Diambil yang baik-baik saja. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia pasti mendukung apa yang baik untuk negara Indonesia, dan semoga benar-benar terrealisasikan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Sekian dari aku. Dadah.